Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saya kira yang duduk di dalam gereja ini, terutama yang sudah usia 7 tahun ke atas, sudah pernah mengalami menjadi anak sekolah. Betul? Apakah ada yang belum mengalami sekolah, sekalipun kejar paket A? Mungkin di antara kita ada yang pernah jadi tutor kejar paket A, pengalaman-pengalaman menarik selalu muncul di dalamnya. Salah satu pengalaman saya menjadi tutor di kejar paket A, apa yang dibaca dengan apa yang tertulis beda. Karena kebetulan murid-muridnya orang Jawa, kita ngajar SA, SA, BI, B, tambah T, bit, dibaca arit. CA, ca, tambah NG, cang. KU, ku, tambah L, kul, dibaca pacul. Saya kira mungkin kita punya pengalaman. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pengalaman menjadi murid memang cukup mengasihkan. Kalau bisa jadi murid terus. Tentu ada sukanya, banyak sukanya. Dan yang paling mendukakan juga ada. Apa yang paling tidak disenangi ketika jadi murid? Saat ujian. Kalau bisa sekolah terus, tapi nggak perlu ada ujian. Ini yang paling tidak disukai oleh murid, oleh kita semua. Sekalipun tidak disukai, ujian tetap dilaksanakan. Apakah ujian itu betul-betul menjadi persyaratan lulus atau tidak lulus? Karena seringkali selesai tidak selesai dikumpulkan. Ada beberapa sekolah, saya nggak akan menyebut beberapa sekolah yang mengatakan lulus tidak lulus harus tetap lulus, terutama pelajaran agama. Inilah pengalaman menjadi murid. Salah satu yang paling tidak disukai adalah ujian, meskipun harus terjadi. Dan ujian tidak lain memiliki tujuan untuk mengukur seseorang sejauh mana memiliki kualitas di dalam dunia pendidikannya. Untuk menguji apakah selama mengikuti proses pembelajaran sungguh-sungguh juga telah terbukti memiliki kecakapan, memiliki kualitas di bidang ilmu yang digelutinya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagaikan kita anak sekolah, kalau anak sekolah pada saatnya akan lulus dan selesai. Tapi kehidupan kita pun tidak bisa kita pungkiri merupakan proses terus-menerus yang terjadi dan juga terdiri atas ujian-ujian yang tidak pernah selesai. Kita sadari atau tidak? Kita akui atau tidak? Bahwa kehidupan kita terdiri atas ujian-ujian seperti itu. Ujian pertama mungkin lulus, tapi ujian kedua belum tentu lulus. Dan setelah menghadapi ujian kedua, masih ada ujian ketiga, masih ada ujian keempat, ke ujian kelima, dan seterusnya. Bahkan ujian itu tidak pernah berhenti berada di hadapan hidup kita selama kita masih bernafas dengan baik dan benar. Kenapa saya katakan bernafas baik dan benar? Karena ada nafas yang tidak baik dan benar ketika dibantu dengan alat nafas. Beberapa waktu lalu saya pernah mencontohkan pengalaman saya di ICU. Saya berjejeran dengan pasien yang sebenarnya sudah tidak ada nyawanya, tapi masih kelihatan ada nafasnya karena alat bantu. Maka pada saat tengah malam
Kemudian alat bantu diambil, saat itulah kami berdua di situ. Lalu saya ngomong, Oma, selamat jalan. Kita berada di ICU yang sama, sesama penduduk ICU dilarang saling mengganggu. Meskipun sebenarnya saya sudah merasa beberapa waktu sebelumnya itu sudah kelihatan, dari alatnya kelihatan banget, membuat saya tidak bisa tidur karena suaranya tit tit tit. Setiap kali mau merem, tit tit tit. Wah ini, jadi saya pernah bersama dengan tanda kutip mayat dalam tengah malam sampai pagi. Saya cuma ngomong, aku besok kayak gini ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi bahwa kehidupan kita seringkali menghadapi ujian-ujian semacam itu, ketakutan dalam hidup, terutama dalam menghadapi tantangan dan penderitaan, atau bahasa yang lebih imani, ujian hidup atau ujian iman. Bahasa iman itu bahasa apa? Bahasa iman. Kita sering kali menghadapi ujian hidup atau ujian iman yang tidak pernah tahu kapan selesainya. Melalui Injil hari ini kita diingatkan bahwa dalam setiap situasi kita harus mendengarkan dan mengikuti Yesus. Maka tadi peristiwa ketika Yesus bersama dengan para murid di sebuah gunung, yang juga digambarkan para murid maunya juga tidak mau menderita, maunya pengen enak terus. Kita lihat tadi respon dari seorang Simon Petrus ketika berada di tempat yang nyaman ngomong begini, Guru, alangkah nyamannya di tempat ini. Saking nyamannya dia ingin mendirikan 3 kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Yesus. Untung Yesus tidak tengil. Kalau Yesus tengil pasti akan bertanya, benar nih kamu dirikan 3 kemah? Betul Tuhan? Oke, 1 untuk saya, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ya, terus kamu tinggal di mana? Saking senengnya di tempat yang nyaman, dia lupa juga. Itulah pengalaman hidup kita. Dan saat itu Yesus akhirnya meluruskan pola pikir itu. Tidak, kamu tidak boleh berada di tempat yang nyaman terus-menerus karena bisa menjadi pribadi yang pelupa. Maka ujian iman selalu muncul, tetapi ingat, saat itu Yesus dikukuhkan oleh Bapaknya sendiri dengan terdengar suara, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Maka peristiwa itu mengingatkan kita, di saat-saat kita mengalami ujian iman, maka kita diharapkan terus-menerus mendengarkan dan mengikuti Yesus. Karena hanya di dalamnya kita akan menemukan kekuatan, penghiburan, dan harapan. Dari bacaan pertama kita belajar dari pengorbanan besar Abraham yang mengalami ujian iman, bersedia menyerahkan anak yang tunggal yaitu Ishak sebagai korban atas perintah Allah. Meskipun Allah tidak membiarkan peristiwa tragis itu terjadi. Allah hendak melihat kepatuhan, ketaatan dan pengorbanan hati Abraham. Tujuan dari ujian iman tidak lain adalah memperkuat karakter dan memperdalam komitmen kita kepada Allah. Dalam konteks iman, kita harus yakin dan percaya akan pemeliharaan Allah yang sempurna dan mengatasi segala kebimbangan dan keraguan kita. Bacaan kedua menegaskan dan menguatkan iman kita, yakni Allah yang penuh kasih, yang tidak terbatas itu berada di pihak kita. Allah di pihak kita. Dia menjadi pembela kita.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menghidupi iman kita dengan tulus dan percaya bahwa Allah akan selalu menyertai kita dalam setiap ujian yang kita hadapi. Sudah berkali-kali saya katakan, janganlah kita meminta kepada Tuhan untuk disingkirkan dari ujian-ujian dan cobaan-cobaan, tetapi mintalah kepada Tuhan kekuatan agar kita boleh menghadapi berbagai tantangan ujian yang ada. Karena realita hidup kita hampir tidak mungkin kita akan terhindar dari semuanya itu. Pada hari ini kita dipanggil untuk mengikuti dan mendengarkan Yesus dan mempercayai bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi kita, bahkan ketika hidup kita penuh dengan tantangan dan kesulitan. Tak ada satu persoalan pun yang tanpa solusi. Kata seorang tokoh psikologi bahwa di dalam persoalan itu sudah terkandung pula solusi terbaiknya. Kata pakar kesehatan tradisional, di dalam racun, maka ada juga disitulah tempat penawarnya. Katanya sih begitu. Saya juga tidak tahu, tapi boleh dicoba, barangkali ada yang pernah cerita, Romo, kalau kita kena penyakit gula, makan manggis itu katanya gulanya tinggi. Maka supaya tidak gula tinggi, makan kulitnya manggis. Lalu makan pete itu katanya bikin asam urat. Maka makanlah dengan kulitnya. Supaya tidak asam urat, makan kulitnya saja. Makan blinjo itu katanya bikin juga asam urat, kata ahli kesehatan dan ahli gizi. Tetapi kulitnya, terutama cangkangnya, pernah nyoba belum? Sudah, cangkangnya. Cangkang muda boleh Bu, enggak apa-apa. Katanya. Tapi saya kira ada benarnya, Tuhan pasti menyediakan sesuatu yang tidak jauh dari situ. Tuhan tidak menyediakan obat. Ya, saya waktu kecil juga sering punya pengalaman ketika apakah ini mengandung unsur medis atau tidak. Ketika saya dientup kalajengking, bapak saya, kamu dientup kalajengking? Iya, kalajengkingnya bakar dan dimakan. Ternyata seringkali makan kalajengking, ketika dientup kalajengkingnya takut gantian dientup. Karena tawar, katanya sih begitu. Saya tidak tahu, mungkin ini bagian dari penjenengan yang ahli gizi dan ahli kesehatan untuk menyelidiki semua. Kalau sudah ketemu, segera pergi ke saya dan laporkan semuanya itu. Tapi setidak-tidaknya Tuhan menghadirkan ujian, menghadirkan kesulitan hidup kita. Tuhan juga menyertainya dengan kekuatan dan solusi, dengan berkat dan rahmat-Nya. Semoga kita semua dapat menjalani hidup kita dengan iman yang kokoh dan dalam ketaatan yang tulus kepada kehendak Allah. Dan akhirnya kita pun senantiasa boleh mengalami dan merasakan dalam hidup ini akan penyertaan Allah dalam hidup kita. Amin.